Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Pembahasan pada hari ini melanjutkan sebagaimana RPS, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Saya hari ini akan menampilkan beberapa simulasi bagaimana gambaran dari induksi elektromagnetik tersebut. Seperti yang sudah kita paparkan pada pekan-pekan yang lalu ya, tentang induksi ya. Induksi itu dapat digambarkan sebagaimana proses terciptanya sesuatu karena ada sesuatu yang lain. Induksi. Kalau induksi muatan kemarin ya, muatan secara induksi itu terpisah. Pemisahan muatan akibat muatan lain yang didekatkan itu induksi. Nah, sekarang induksi elektromagnetik. Pembentukan sebuah atau suatu fenomena kelistrikan yang dipicu oleh fenomena kemagnetan atau bisa sebaliknya. Simulasi yang akan saya tampilkan pada hari ini tentang FET ya, FET simulation. Linknya sudah saya share di grup. Di hadapan saya ada ini ya, ada hukum Lenz ya, silotik. Ya, Anda bisa mainkan sendiri dengan HP ya. Kalau ini bisa dibuka dengan HP. Di sini ada kumparan. Kumparan ini didekati oleh magnet ya. Kalau ini saya dekatkan, ada lampu yang menyala. Tapi ketika berdiam di dalam kumparan, tidak ada nyala atau tidak ada arus. Arus yang di sini namanya arus induksi. Mengapa disebut arus induksi? Karena arus ini tercipta karena sesuatu yang lain di luar itu, ya, induksi. Kalau saya keluarkan lagi, juga ada arus induksi lagi dan memicu lampunya menyala lagi. Jadi kalau saya gerakkan maju mundur, dia akan menyala. Maju, mundur, maju, mundur. Ya. Lebih cepat, lebih lebih besar arusnya. Tapi kalau lambat seperti ini, ya tidak tidak besar arusnya. Nah, ini dapat kita kita apa namanya tempatkan voltmeter di sini. Besar maksudnya itu pergerakan jarum ini besar. Ini kecil ya. Tapi kalau cepat ya nah, besar. Mengapa demikian? Karena pada medan magnet ini ya ada perubahan ya dari yang awalnya besar ini ya satu lebar ini ya. Ini kan lebar ya, diubah ya, dari sempit atau sebaliknya ini. Jadi garis-garis yang menembus pada kumparan ini berubah menjadi bisa sedikit bisa bisa apa namanya melebar. Itu artinya apa? Ada perubahan flux. Kalau di sini kan makin banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Artinya apa? Perubahan garis medan atau perubahan flux medan magnet itu menghasilkan medan listrik.
Sekali lagi, ini namanya fenomena induksi elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet itu magnet. Induksi elektromagnetik itu adalah peristiwa perubahan flux magnetik atau garis-garis gaya magnetik yang menghasilkan arus induksi. Fenomena perubahan flux magnetik yang menghasilkan arus induksi. Nah, berarti variabel pertama yang kita identifikasi adalah makin cepat perubahannya ya, itu makin besar arus yang ditimbulkan. Kalau dia malah tidak ya, tadi dia malah tidak bergerak. Yang kedua adalah di sini, oh iya, kalau kutub utara yang di kutub utara ya didekatkan maka dia akan miring ya. Tapi kalau di selatan yang didekatkan akan berubah arah. Dan ini ditentukan oleh hukum Lenz. Di sini ada hukum Lenz ya. Definisi induksi elektromagnetik ada di sini. Ya, fenomena awalnya itu diterangkan melalui cincin Faraday ini. Kemudian arahnya itu ada di penjelasan tentang hukum Lenz di halaman 465. Itu yang menentukan arah dari bagaimana arah dari voltmeter ini jarumnya menunjuk, bisa ke kiri atau ke kanan. Arah arusnya maju atau mundur. Nah, berarti yang kedua, yang pertama adalah kecepatan perubahan flux ya yang mempengaruhi ini. Yang kedua adalah arah medan yang didekatkan. Yang ketiga adalah ini ada variabel lain yaitu jumlah kumparannya. Nah, ini kalau kumparannya sedikit dengan kecepatan yang sama seperti ini. Nah, berarti jumlah kumparan juga mempengaruhi besar flux magnetik. Salah. Jumlah kumparan mempengaruhi besar arus induksi. Arus yang ditimbulkan dari proses menginduksi seperti ini namanya arus induksi. Nah, ini adalah bagaimana hukum Faraday itu terjadi. Hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada di penjelasan di sini. Ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, saya langsung berpindah ke bagaimana fenomena generator itu terjadi. Ya, generator yang saat ini kita pakai untuk pembangkit listrik, dinamo itu asalnya dari simulasi. Penjelasan simulasi. Ini pet generator judulnya ya, yang sudah saya share di WA alamatnya. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Ini bar magnet, pickup coil, elektromagnetik, transformer atau trafo ya, transformator itu, terus generator. Menu-menunya juga banyak ya di sini. Ini kekuatan magnetnya ini 0, 50, 100 ini bisa dipilih persentasenya. Terus polaritasnya ya ini bisa ditukar-tukar ya. Terus medannya bisa ditunjukkan, kompas sama ini pengukur medan. Dari sini dapat kita lihat bahwa medan magnet batang ini kuat di kutubnya. Buktinya apa? Ketika kita dekatkan, ya makin besar nilainya. Kita jauhkan, mulai kecil. Kutub utara, ya nilainya seperti ini, kutub selatan. Kompas akan mengarah pada garis-garis medan magnet seperti ini. Ini awal mulanya ya. Jadi ada magnet batang yang dapat kita telusuri arah medannya. Nah,
magnet batang yang seperti ini itu mirip dengan elektromagnetik. Coba kita bandingkan. Nah, ini dia. Kan sama seperti magnet batang. Jadi ada kumparan ya. Kalau tadi bisa dimanipulasi magnetnya ya dengan memilih magnet yang lemah atau kuat ya. Terus yang ini elektromagnetik ini seperti ini. Jadi ada baterai kemudian dibuat lilitan. Maka sifatnya seperti magnet batang. Ada garis-garis medan yang ditampilkan pada kompas-kompas kecil ini. Kalau kita dekatkan yang ini ya seperti kutub utara atau kutub selatan. Sama. Ya. Kekuatannya ditentukan oleh besarnya arus ini, tegangan ini, dan juga jumlah loop. Ini kalau kita ulangi kumparannya, maka jadi kecil. Di menu ini ada tambahan, yaitu kita bisa memilih fitur arus bolak-balik. Maksudnya bagaimana? Jadi ada sumber tegangan ini yang seketika bisa berubah dari positif ke negatif. Nah, itu namanya sumber tegangan bolak-balik. Arus yang dihasilkan juga namanya arus bolak-balik. Kita lihat. Bolak-balik. Kita bisa memanipulasi amplitudenya. Ini artinya jam baliknya itu seberapa jauh gitu ya. Kalau kecil begini. Amplitudo. Kalau frekuensi seberapa cepat. Gitu ya. Walaupun tidak jauh. Ini namanya sumber tegangan bolak-balik. Nah, ini sama dengan magnet batang yang saya ubah ini. Flip lagi. Cuma ada frekuensi yang diatur. Artinya di sini saya ingin menunjukkan bahwa medan magnet batang ini sama seperti kumparan. Terus pada menu ini itu seperti yang saya tadi tunjukkan pada hukum lens itu ya, itu ada di sini. Ya. Jika kita memasukkan magnet ke dalam kumparan, maka akan timbul arus induksi yang akan menyalakan. Sama ya. Kalau dikasih voltmeter juga sama. Makin cepat, makin besar. Makin besar jumlah kumparannya, ya makin besar juga. Artinya makin cepat, makin besar, makin banyak jumlah kumparannya, makin besar juga. Yang kedua adalah luas. Luasnya juga kalau makin besar, makin besar juga luasannya. Kalau ini saya ubah-ubah, ya bisa juga. Ubah-ubah secara manual. Nah, fenomena saya memasuk keluarkan magnet batang ini, itu sama seperti saya memaju mundurkan kumparan. Jadi ini itu sama dengan. Jadi arus searah tadi yang pakai baterai saya maju mundurkan pada kumparan yang lain. Kalau saya dekatkan ya nyala, kalau saya jauhkan mati. Nyala juga kemudian kalau dia mati. Nah, ini sama seperti itu. Nah,
perubahan arah yang seperti ini yang saya tempatkan di sini, kemudian polaritasnya saya ubah secara manual ya. Di sini kan ada pergerakan. Itu saya ganti dengan mengubah kumparan yang ini, yang magnet batang itu. Ini bisa begini ya, bisa. Nah, saya ubah saja dengan menggantinya dengan arus bolak-balik, arus sumber tegangan bolak-balik. Maka akan ada seperti ini. Nah, ini akan nyala terus. Akan timbul arus induksi di sini sehingga ini nyala terus. Inilah yang disebut dengan transformator atau transformer. Ada kumparan primer yang menjadi sumber induksi, ya. Ada kumparan sekunder yang menjadi output, ya. Jadi di sini dia menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan tergantung dari perbedaan kumparan yang dipakai. Jadi transformator itu atau transformer itu sama dengan saya memaju mundurkan atau memasuk keluarkan kumparan salah medan magnet ini atau magnet batang ini ke dalam kumparan ini. Saya ganti lampu ya. Ini prinsip kerja transformator. Maju mundurnya ini saya ganti dengan arus bolak-balik. Makanya transformator hanya bisa dipakai untuk meningkatkan tegangan atau menurunkan tegangan pada arus bolak-balik. Kalau arus kalah, cara tidak bisa. Karena tidak bergerak. Tidak bergerak. Kalau bergerak baru bisa. Ada arus induksi atau tegangan induksi. Nah, ini tidak. Kalau dimaju mundurkan sendiri kan lelah ya. Jadi digunakan tegangan bolak-balik. Ini prinsip kerja trafo atau transformator. Bisa dipilih. Lalu bagaimana prinsip kerja generator? Nah, ini kalau saya ganti lampu ya. Nah, maka penggerak bolak-balik ini itu diubah menjadi turbin. Turbin yang memutar magnet batang ya. Jadi awalnya begini ya, ini sama dengan ini ya. Nah, membuat dia bergerak atau berpindah utara selatan secara otomatis itu pakai ini. Pakai kincir ini. Jadi dia berputar secara otomatis dengan makin cepat ya makin banyak kumparannya makin kuat. Jadi prinsip kerja generator dengan transformer itu mirip ya. Kalau transformer itu dari listrik ke listrik. Listrik yang pertama itu untuk menggerakkan sumber tegangan bolak-balik. Kalau generator digerakkan oleh ini air ini. Dari gerak ke listrik. Ini mengubah magnetnya ya. Mengubah flux magnetnya itu dari kincir, kalau ini dari tegangan bolak-balik, kalau ini manual ya. Kalau ini pakai kincir. Jadi ada persamaan antara transformator dengan generator. Sama-sama menggunakan arus bolak-balik, yang pertama itu. Yang kedua, sama-sama memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. Perbedaannya adalah kalau transformator dari listrik ke listrik, kalau generator dari gerak ke listrik. Ya, ini bolak-balik. Baik, semoga bisa dipahami. Nanti dicoba sendiri ya. Semoga Anda memiliki pengetahuan yang baru. Bagaimana cara kerja transformer atau transformator dengan generator.
Terima kasih, ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.